Halo, selamat siang, pagi, siang, sore, malam, buat dan juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Vista Claudia dengan NIM 1416273 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan angkatan 2020. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mini skripsi yang telah saya buat sebagai pemenuhan tugas dari Mbak Kinkin selaku dosen pengampu metodologi penelitian kuantitatif. Dan di skripsi saya ini sebentar, saya izin saya sebentar dahulu. Ya, jadi untuk ya ini di sini saya mengambil judul mengenai pengaruh dari budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Nah, kenapa sih saya mau mengambil ini gitu ya, mau mengambil mengenai penelitian ini, kenapa harus ada penelitian ini gitu, kenapa saya tertarik untuk meneliti ini. Nah, ini ada di latar belakangnya. Nah, pasti latar belakang yang membuat saya ingin meneliti ini. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa sebenarnya kehidupan di dunia ini ya, itu sangatlah dinamis. Nah, kehidupan yang dinamis tentunya ini akan menunjukkan persaingan antara perusahaan-perusahaan, terlebih yang sudah settle gitu ya. Sekarang itu pastinya sangat sulit untuk mempertahankan perusahaan. Nah, melalui adanya terpan kompetitor. Nah, di situ perusahaan dituntut nih untuk bisa bekerja secara efektif dan juga seefisien mungkin untuk bisa mencapai apa? Mencapai tujuannya tentunya. Nah, di sini komponen terpenting untuk bisa mencapai hal tersebut adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, sumber daya yang berkualitas ini nggak bisa dibentuk tiba-tiba saja orang tua langsung berkualitas. Tapi ada namanya pembentukan sumber daya yang berkualitas. Karena kenapa? Setiap orang itu punya tujuan dan punya value-nya masing-masing. Punya visi misi masing-masing. Dan itu berbeda gitu. Sehingga uh, harus disatukan, harus diintegrasikan untuk bisa mencapai tujuan organisasi. Nah, cara kita bisa mengintegrasikannya adalah dengan melalui budaya organisasi, menciptakan budaya-budaya organisasi, menciptakan nilai-nilai organisasi yang dipegang teguh oleh para anggota organisasi, atau dalam hal ini para anggota perusahaan. Nah, kehadiran persaingan yang ketat yang tadi saya sebutkan, yaitu adanya persaingan secara eksternal ataupun secara internal, ini mewajibkan perusahaan gitu untuk bisa membentuk karakter yang kuat. Untuk apa sih? Untuk senjata ampuh kita ketika nantinya bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain. Nah, karakter yang dimaksud inilah yang disebut dengan budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini apa sih? Nah, ini dijelaskan menurut penelitian dari Rodi Atul bahwa budaya organisasi adalah etika dan sikap organisasi yang dipegang bersama-sama dan berkomitmen untuk menjalankannya. Nah, unsur-unsur dalam budaya organisasi ini bisa dijadikan acuan nggak? Bisa. Bisa dijadikan acuan untuk bisa menilai gimana sih para anggota itu berpikir, bagaimana sih cara anggota itu berinteraksi dengan sekitar hingga bisa bekerja sama, berkomunikasi dan juga berkoordinasi. Nah, kita mulai mengerucut ke objek. Lalu kenapa sih kita itu harus kenapa saya meneliti PT Net Media Tambak? Tapi sebelum ke sana, budaya yang ditanamkan kuat. Salah satu teori mengatakan bahwa budaya yang ditanamkan kuat itu sangat mempengaruhi efektivitas, bahkan perilaku kinerja karyawan bagi perusahaan. Nah, di sini saya memiliki Net Media Tambak. Kenapa? Karena Net Media Tambak Televisi ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri media. Bukan hanya itu saja, sebagai salah satu stasiun televisi terbesar di Indonesia, tentunya Net Media Tambak Televisi ini menjadi sumber dari berbagai program
berbagai program-program acaranya. Nah, tentunya sebagai salah satu stasiun televisi yang bisa dikatakan sukses, program-program kita yang disajikan dari media Tama Televisi ini jadi salah satu ukuran kerja keberhasilan dari perusahaan PT Net Media Tama. Kenapa begitu? Karena ya kita bisa lihat sekarang siapa yang nggak tahu gitu ya program-program unggulan dari Net Media Tama Televisi. Ini salah satu hal yang mendongkrak keberhasilan perusahaan. Nah, namun daripada saya terlalu general untuk membahas program-programnya, saya akan merucut hanya kepada satu divisi saja, yaitu divisi news atau divisi berita. Nah, di divisi news atau berita ini, kami dituntut untuk bisa menyajikan informasi-informasi terupdate, terkini, dan menarik. Penting dan menarik kepada para penonton. Nah, untuk bisa menyajikannya, kita memberikan fungsi kepada penonton itu harus memberikan tayangan yang mencapai target dong tentunya secara kuantitas dan juga kualitas. Untuk apa? Yaitu merupakan upaya untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Ini harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas pula. Jika kita mengutip ungkapan ada dari Giseli dan Brown, di mana mengatakan bahwa kuantitas dan kualitas itu dipengaruhi oleh budaya kerja organisasi. Mungkin tadi penjelasan saya, pengantar saya mengenai PT Media Tama. Namun sebenarnya ada suatu alasan lagi kenapa saya memilih PT Media Tama ini, yaitu mengerucut pada masalah penelitian. Nah, pada tahun 2019, PT Media Tama mengalami pergantian CEO. Nah, pergantian CEO ini merupakan hal yang menurut saya menarik sekali ya, karena tidak mudah gitu untuk bisa berganti pemimpin gitu. Karena pemimpin merupakan salah satu unsur terpenting dalam perusahaan gitu. Pemimpin itu bisa memiliki power ataupun hak gitu ya, prerogatif untuk bisa mengganti budaya-budaya sebelumnya, budaya lama ke baru, budaya baru ke lama itu bisa dengan mudah gitu. Nah, di sini sebenarnya salah satu faktornya ya, kan ada pergantian CEO pada tahun 2019, di mana sebelumnya dia sudah dipegang selama 67 tahun oleh Pak Wisnu Utama. Nah, ini berpindah tangan nih kepada Pak Agus sekarang, yang megang. Nah, ini merupakan suatu kendala dan tantangan buat saya untuk bisa terus bisa terus itu untuk ada pergantian itu kan tantangan sendiri gitu kan kepada kita gitu, para anggotanya gitu dengan pergantian CEO ini. Nah, bukan hanya itu aja, baru setahun mengalami penyesuaian oleh budaya CEO yang baru mungkin. Nah, media televisi harus menghadapi tantangan pandemi yang datang pada awal Januari Februari 2020. Nah, walaupun adanya kedua tantangan tersebut, nah, tapi kinerja kerjanya tetap bagus dan meningkat. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena terbukti dari hasilnya, yaitu program-program berita yang masih sampai sekarang tetap beroperasi. Rating yang dicapai juga baik, dan tetap mempertahankan eksistensi dari perusahaan. Ya, kan gimana Net ini membentuk nih. Net adalah televisi masa kini, ya kan, yang program-programnya. Nah, menurut saya itu benar masih terlaksana sampai sekarang gitu. Berkat dari apa? Berkat dari kinerja pegawai, kinerja karyawan yang kemungkinan akan kita teliti sekarang didorong oleh budaya organisasi yang baik dan juga kuat. Nah, sehingga karena itu berdasarkan penelitian terdahulu, saya sempat riset juga, juga fenomena yang terjadi
di fenomena tersebut ya tadi ya, pergantian CEO dan juga adanya pandemi. Nah, saya tertarik untuk mengikuti teknologi media tanah, menguji sih lebih tepatnya, apakah kinerja karyawan tersebut terpengaruh oleh budaya organisasi di bisnis pada media utama televisi. Nah, lalu selanjutnya adalah kita bisa lanjut yaitu tadi merupakan latar belakang saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalah saya tidak terlalu macam-macam gitu ya, nggak terlalu banyak. Rumusan masalah saya yang satu yaitu apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di bisnis PT Media Tama Televisi. Lalu tujuan penelitian saya adalah mengetahui nih pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di bisnis PT Media Tama Televisi. Dari tujuan ya, jadi dari masalah, lalu untuk menjawab tujuan juga, dengan sih pengaruhnya. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian saya nih. Kira-kira saya tuh buat apa sih penelitian kayak gini? Nah, pastinya ada manfaatnya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai sarana informasi nih buat saya sendiri pribadi gitu kan untuk proses belajar. Dimana saya bisa juga dari segi perusahaan juga, segi eksternal juga bisa memberikan evaluasi ataupun bahan referensi dan rujukan adanya PT Media Tanah. Ya, bisa mungkin melakukan gebrakan baru karena memiliki riset, memiliki hasil gitu ya, bahwa ternyata organisasi ini berpengaruh atau enggak sih, seperti itu. Lalu juga ini juga menjadikan bahan rujukan juga bagi para peneliti yang mungkin ingin memiliki variabel sama dengan saya melaksanakan riset-riset lebih lanjut. Baik, mungkin itu tadi mengenai bab 1. Lalu sekarang kita akan lanjut ke bab 2 mengenai konsep. Nah, konsep yang saya ambil di sini adalah mengenai komunikasi organisasi. Jadi mengenai konsep organisasi, dimana kita tahu ya komor, kita udah belajar sama-sama tentang komor, pasti komor yang telah diajarkan. Nah, sekarang saya ingin memakai teori tersebut untuk menjadi dasar dari ataupun konsep dari penelitian saya. Nah, mohon maaf ini jadi dasar dari penelitian saya. Saya izin share kembali untuk ya konsep komor. Nah, komor ini kita mungkin juga pernah sih belajar ya melalui buku Joseph Adivito. Mungkin untuk ini saya agak nge-lag ya sebentar. Ya. Nah, kita pernah belajar tentang konsep Adivito di mana dalam bukunya edisi kelima mendefinisikan mengenai komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi dari berbagai kelompok informal maupun formal di organisasi. Nah, melalui bukunya, Devito juga menilai pada suatu organisasi yang kompleks, maka komunikasi yang terjadi juga akan sama, yaitu organisasinya juga akan kompleks. Nah, lalu juga ya, mengutip juga sebuah pandangan dari Bert Helder, di mana dia mengartikan ahli ya, mengartikan bahwa komunikasi organisasi the flow of message within a network of interdependent relationship. Sebentar ini ada yang konsep ya. Ini di dalam. Oke. Nah,
Dalam Busy Human, saya mencatat bahwa dalam definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi organisasi yang dimaksud oleh Goldhaber adalah sebuah proses di mana satu jaringan hubungan yang saling berkegantungan ini menciptakan dan saling menukar pesan untuk menghadapi lingkungan yang sebenarnya tak pasti gitu ya. Bisa kita katakan dinamis. Nah, pandangan seorang subjektivis terdapat hal terpenting dalam komunikasi organisasi, yaitu adanya penciptaan pesan, penanganan, dan penafsiran pada kegiatan anggota komunikasi. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa komunikasi yang berlangsung pada organisasi itu bergantung pada cara pandang seseorang dalam memahami konsep organisasi. Nah, Wainu et al. Memberikan 4 gambaran mengenai arah komunikasi yang biasa terjadi dalam organisasi. Jadi yang pertama adalah komunikasi ke atas, yaitu aliran komunikasi dari tingkat yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Kalau ada komunikasi ke bawah, ada komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Nah, selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai review literatur. Nah, di sini saya sudah lanjut ya. Oke. Nah, review literatur ini saya telah mengumpulkan 10 penelitian. Yang pertama adalah pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi dan kinerja karyawan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Nah, di sini penulisnya adalah Heri Erdi et al. Dengan tahun 2022, sampelnya di 97 karyawan dari 128 populasi. Nah, variabelnya adalah budaya organisasi, komitmen organisasi, dan juga kinerja karyawan sebagai variabel. Sini metode yang digunakan adalah kuesioner struktural equation. Hasilnya adalah budaya organisasi signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Next yang kedua yaitu pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini terdapat 3 variabel, yaitu variabel X1 yaitu budaya organisasi, X2 lingkungan kerja, dan yang variabelnya adalah kinerja karyawan. Di sini terdapat 7 responden pada tahun 2022 dengan penulis Josafat Al-Jasar Surya. Nah, metodenya adalah kuesioner dengan skala Likert. Di sini juga sama, budaya organisasi secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga adalah budaya organisasi dan disiplin kerja serta pengaruhnya terhadap kinerja karyawan. Ini dari Nasir et al. Dengan tahun 2021 sebanyak 20 orang, di mana terdapat budaya organisasi X1, disiplin kerja X2, lalu kinerja karyawannya. Ini kuesioner pakai skala Likert, sama budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan. Yang keempat adalah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten NTK. Nah, di sini oleh Musyukri et al. Pada 2022 dengan jumlah 76 orang responden, lalu ada budaya organisasi sebagai variabel X dan kinerja pegawai Y dengan metode kuesioner, observasi, dan telah dokumen. Sini hasilnya juga sama, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Dinas Pengelola Keuangan. Yang kelima adalah budaya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT XYZ. Nah, sini dilakukan oleh Fitriana Dewi et al. Pada tahun 2021 dengan jumlah 40 orang responden. Lalu juga untuk variabel kedua yaitu budaya organisasi X dan kinerja karyawan. Ini setelah wawancara dan kuesionernya menggunakan metode itu, dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah analisis pengaruh budaya organisasi dan pengendalian internal. Di sini ada Meika Negawati, Yosef Nugraha, dan Cynthia Korontis pada 2021 dengan 54 orang sampel. Budaya kuesioner skala Likert, budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Selanjutnya adalah pengaruh budaya organisasi dan beban kerja terhadap kinerja pegawai. Menurut Ayu Zara, 63 orang, budaya organisasi, beban kerja, kinerja pegawai, kuesioner. Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di kantor camat. Jadi Mariadi, Aulia, tahun 2022 sebanyak 30 responden dengan observasi dan juga kinerja menggunakan variabel X. Ini terdapat pengaruh positif juga sama. Yang ke-9 adalah the influence of organizations, culture, and work environment on employee performance at PTS. Nah, di sini oleh Isyana et al. Dari 2021 pada dengan jumlah 73 responden.
Di sini budaya kuesioner organisasinya ada X1, lingkungan kerja X2, lingkungan kerjanya adalah Y variabel. Jadi organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang 10 pengaruh budaya organisasi dan disiplin kerja terhadap kinerja. Jadi 5 et al. 2021 dengan 102 sampel. Lalu terdapat 3 variabel. Variabel X1 yaitu budaya organisasi, disiplin kerja X2, dan juga kinerja Y. Saya melakukan kuesioner dengan hasil budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Baik, itu merupakan review literaturnya. Selanjutnya adalah mengenai variabel dari budaya organisasi. Nah, sebelum lebih jauh nih membahas mengenai apa penelitian ini, bagaimana hasilnya ya kan, kita bahas dulu nih, variabel budaya organisasi apa sih gitu ya kan, apa yang maksudnya budaya organisasi ini gitu. Kita bahas apa sih gitu. Nah, budaya organisasi itu kita mungkin sering dengar organisasi punya budaya organisasi nilai-nilai kalian. Kita tidak tentu gitu kan. Nah, budaya organisasi ini punya pengertiannya sendiri. Kita mungkin sering sih biasa nih gitu sama How to Create Latin and Latin dalam bukunya Organizational Behavior, di mana budaya organisasi itu merupakan pengetahuan sosial yang berdasarkan aturan-aturan, norma-norma, dan nilai yang dibentuk dari perilaku pada karyawan-karyawannya. Nah, sedangkan ada pendapat lain nih menurut Albert Edgar Selton dan Wiltons. Komprehensif budaya organisasi didefinisikan sebagai pola asumsi dasar di sana yang dipelajari oleh kelompok dalam suatu organisasi sebagai alat untuk memecahkan masalah terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal dan telah dipisah. Baik, selanjutnya adalah dasar kajian teori di atas kita bisa menentukan ya bahwa ternyata dapatkan nih hasil bahwa budaya organisasi itu salah satu indikator gitu yang berkaitan dengan perilaku karyawan gitu yang dibentuk sama mereka bekerja di sana. Nah, sehingga perilaku ini ya tentunya akan menentukan budaya dalam dan cara kerjanya. Gitu. Jadi sebenarnya dari penelitian dari pengertiannya aja sudah jelas gitu ya, bahwa ternyata ada hubungan antara kinerja perilaku karyawan dengan organisasi. Gitu. Nah, budaya organisasi ini memiliki beberapa dimensi gitu ya. Ada sih dimensinya gitu. Dimensinya ini adalah perhatian pada detail. Orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi tim, agresivitas, stabilitas, dan juga inovasi dan pengambilan risiko. Nah, oke. Selanjutnya kita akan ke ya, variabel kinerja atau variabel Y. Nah, kita sering ngomong kinerja lo gimana nih, kinerja kamu, kinerjanya apa sih kinerja lo gitu. Nah, tapi saya paham gak sih konsep kinerja? Nah, kinerja itu adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang di dalam organisasi. Nah, kinerja ini juga merupakan juga bisa menentukan apakah kinerjanya hasil yang dicapai kan dalam melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja kan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang karyawan harusnya dapat memberikan kontribusi yang penting bagi perusahaan dilihat dari segi kualitas dan juga kuantitas yang dirasakan oleh perusahaan dan sangat bisa manfaatnya bagi kepentingan perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang. Nah, indikator-indikator kinerjanya ada nih. Nah, indikator kinerja dari itu ada beberapa. Yang pertama adalah kesetiaan, prestasi kerja, kedisiplinan, kerjasama, kecakapan, dan juga tanggung jawab. Baik, selanjutnya model penelitian. Untuk model penelitian dari penelitian ini, kita dari penelitian itu kan dibuat kerangka pemikiran kan menunjukkan hubungan antar variabel yang teliti. Nah, penelitian ini intinya akan memotret variabel budaya organisasi dan juga kinerja karyawan. Oke, selanjutnya ada hipotesis teori. Baik lagi, apa sih pengertian hipotesis?
Nah, hipotesis adalah dugaan jawaban sementara. Jadi jawaban yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah nih. Tapi hal itu berdasar pada teori yang sesuai saja, belum diimbangi dengan fakta lapangan yang dari data yang terkumpul. Nah, pada penelitian ini, peneliti membuat hipotesis bahwa terdapat pengaruh antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Baik, itu tadi bab 2, kita lanjut ke bab 3. Ada apa di bab 3? Ada paradigma penelitian. Nah, kalau kita baca buku Earl Baby dalam bukunya ya, berjudul Practice of Social Research 14th Edition, di halaman 34-35, di situ Baby mengatakan bahwa pendekatan kuantitatif secara ilmiah diyakini merupakan kebenaran ilmiah yang mampu diverifikasi positif melalui pengamatan yang empiris dan analisis secara logis dan intuitif. Menurut paradigma positivisme ini, filsafat positivisme sudah jelas bahwa memang ini merupakan yang cocok dengan pendekatan kuantitatif karena yang dilakukan juga pendekatan secara ilmiah bukan alamiah dan untuk menguji dan memverifikasi. Ini paradigma penelitian positivisme paling masuk akal. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini adalah pendekatan secara kuantitatif. Nah, pada threshold itu mengemukakan dan bukunya pada halaman 95 disebutkan bahwa terdapat nih gitu dari penelitian kuantitatif kita dapat meneliti mengenai fenomena-fenomena. Nah, salah satunya adalah fenomena di pattern use media tanah ini. Ya, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian ini adalah survei. Kenapa survei? Nah, itu juga saya ambil atau kutip dari Creswell. Nah, Creswell pada halaman 9-50 berpendapat bahwa penelitian survei dapat memberikan deskriptif secara kuantitatif dan atau numerik. Nah, ini mencakup 3 hal, neutral, sikap, atau selanjutnya adalah populasi. Nah, populasinya di sini saya mengamati indeks ya, pendapat kendala. Metode ini tadi saya sudah jelaskan ya menggunakan metode survei. Dari sini ada populasi, sampel, dan teknik penaikan sampel. Untuk populasi sendiri, saya akan itu merupakan seluruh karyawan, khususnya divisi news, net media, dan televisi. Karena di net divisi news itu ada berbagai posisi, mulai dari reporter, video jurnalis, sampai asisten produser, sampai ke produser sampai ke pimpinan redaksi, ya kan. Di sini saya akan mengambil dari dua lapisannya, mengambil semuanya, sehingga sampel yang saya gunakan adalah sampel jenis. Dan perlu diketahui ya bahwa kerangka sampel ini kemudian mencakup proses yang kita pelajari bukan desain yang paling sederhana. Kerangka sampling adalah dasar anak penyusun proses penelitian gitu. Walaupun pada praktiknya kadang orang ngambil sampel dulu baru untuk populasi. Nah, dan selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Sini Baby menjelaskan terdapat dua jenis penarikan sampel, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Ini menggunakan non-probability sampling yaitu sampel dan sampel yang akan digunakan yaitu tidak berjalan. Baik, selanjutnya ada ukuran sampel. Ini kita pakai rumus Solvin. Ya. Rumus ini digunakan karena peneliti tidak mengetahui perilaku khusus dari populasi. Nah, rumus Solvinnya adalah ini ukuran populasi 37 dibagi 1 tambah 37 kali 1% kali 1% kuadrat. Nah, ini adalah juga sama 37 ya. Lanjut pada hipotesis riset. Nah, hipotesis riset ini jawaban sementara ya, dimana kita pendapat H0, hipotesis 0, yaitu tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada media posisi dan pada hipotesis lainnya itu terdapat pengaruh. Pada selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini penting memang metode survei itu semua mana dari sekarang ini salah satu pertanyaan pendapat ini adalah profesional. Nah, menurut sekarang dan belajar bodi melalui survei dengan profesional karena lebih menghemat biaya dan waktu dibandingkan dengan metode lain seperti wawancara dan observasi. Kalau tetap sebenarnya ada risiko ya, mungkin salah merespon survei case.
Oke, selanjutnya ada keterbatasan dan kelemahan. Ini hipotesis sebelumnya. Selanjutnya ada metode analisis data. Tadi metode pengukuran data. Hipotesis riset itu kami tadi bisa jelaskan ya, kalau hipotesis statistiknya adalah pernyataan atau dugaan yang belum terbukti mengenai suatu populasi dan penelitian menggunakan angka statistik. Nah, ini ya coba pengaruh ini pengaruh seperti realisasi terhadap penelitian. Nah, lanjut untuk metode pengumpulan. Sebenarnya menggunakan metode komponen survei. Dan menurut Sim, metode kita merupakan sebuah metode yang mengumpulkan informasi dari orang-orang untuk menggambarkan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan sifat dan perilaku mereka. Dari sekarang MBOG 2019. Secara spesifik, survei yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kuesioner ya. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Di sini saya menggunakan skala Likert agar menjawab dengan 4 jawaban, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat setuju. Selanjutnya adalah metode pengumpulan datanya validitas dan juga reliabilitas. Nah, validitas akan dijelaskan mengenai instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa sih yang seharusnya dapat diukur. Validitas digunakan untuk mengetahui kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek konkret. Sedangkan dengan reliabilitas ini merupakan pengertian bahwa instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data kan tidak banyak. Nah, selanjutnya ada metode analisis data, yaitu ada uji normalitas, linearitas, hipotesis, koefisien, determinasi. Jadi nanti ada analisis data univariat dan bivariat. Baik, selanjutnya keterbatasan dan kelemahan dari penelitian ini. Yang pertama adalah sulitnya mengetahui kesungguhan responden dalam mengisi angket. Usahanya yang dapat dilakukan peneliti yang memperkecil kesalahan itu dengan memberi gambaran kita masuk apa sih tujuan ini gitu, sehingga bisa dimengerti oleh responden. Yang kedua adalah pengumpulan data, dan penelitian ini berdasarkan hasil riset angket yang dimungkinkan adanya unsur kurang objektif dalam proses pengisian angket, dan itu sama isinya gitu kan. Lalu saat pengambilan data penelitian, saat penyebaran angket penelitian kepada responden, dia dapat dipantau secara langsung dan cermat kejadian penelitian responden ini sesuai atau tidak. Dan yang terakhir adalah berarti ini membahas mengenai pengaruh budaya terhadap kinerja karyawan. Kan? Mungkin untuk kepentingan kita akan bisa analisis selanjutnya bisa untuk mengatur pengaruh dari satu faktor tersebut. Selanjutnya ada definisi operasional. Jadi untuk menghindari salah pengertian oleh pembaca, jelaskan ya. Di organisasi merupakan pedoman dari organisasi yang diyakini oleh karyawan untuk bersosialisasi dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Dan kalau kinerja itu merupakan pencapaian atas organisasi yang terbentuk kualitatif maupun kuantitatif, kreativitas, fleksibilitas, dapat diandalkan atau hal yang dapat diimplementasi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai operasionalisasi konsep. Sebelum kita menentukan penelitian kita harus ada baiknya menentukan operasionalisasi konsep dulu gitu ya, sebelum lanjutin penelitian kita. Itu adanya subvariabel nih, itu perhatian pada detail. Nah, indikator hingga ketelitian dan kecamatan kerja. Kan? Ini kita ukur nih pada saat melakukan korupsi, ketelitian dan cermatan. Nah, terus habis itu ada orientasi hasil. Ini nilai pencapaian dan juga nilai kualitas. Lalu ada orientasi manusia. Lalu juga ada orientasi tim, ada agresivitas dan juga stabilitas. Ya kan? Ini merupakan tanda-tanda definisi operasional dari organisasi. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Juga ada variabel dari kinerja, yaitu ada kesetiaan. Di sini kita lihat nih loyalitas dari para pegawai.
kan. Lalu prestasi kerja, apakah menyelesaikan waktunya dengan tuntas, dalam kualitas juga, terus kondisinya sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Ada kedisiplinan, itu peraturan berlaku dalam organisasi, kan ketepatan waktu kehadiran. Nah, lalu kerjasama nih, misalkan tugas tertentu dalam satu tim, berperan enggak? Kan? Juga ada kecakapan, keterampilan kecakapan misalkan tugas, pengaruh nggak harus tanggung jawab, tanpa dia tentang resiko, ya kan? Nah, itu merupakan profesionalisasi konsep dari penelitian saya. Baik, ini ada yang sedikit ya. Karena operasionalisasi konsep tadi sudah saya paparkan, begitu mengenai apa aja konsep saya, lalu juga sampai ke bagian skala sampai ke bab 3, maka itu merupakan mini skripsi dari saya, pemaparan skripsi dari saya. Lebihnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam menjelaskan ataupun dalam teori-teori yang saya gunakan. Semoga dapat dimaafkan, dapat diberitahu kepada saya kesalahan di mana. Teman-teman mungkin terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Pustaka Dia. Kami undur diri. Terima kasih.